Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang peradaban Tiongkok kuno. Perkenalkan, nama saya Biantara Dharma. Saya Fatur Rahman Bakri. Dan saya Muhammad Putra. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama itu letak geografis peradaban Tiongkok kuno yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Sebagian besar wilayah Tiongkok terdiri dari pegunungan. Di sebelah utara mengalir Sungai Huanghe atau Sungai Kuning. Di sebelah selatan mengalir Sungai Yangtze Kiang. Di lembah Sungai Huanghe inilah berkembang kebudayaan Tiongkok kuno. Peradaban lembah Sungai Kuning diperkirakan sekitar 4000 sebelum Masehi. Sungai Huanghe juga dikenal dengan sebagai Sungai Kuning karena pada saat banjir Sungai Huanghe banyak membawa lumpur berwarna kuning. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dataran rendah pada aliran Sungai Huanghe memiliki tanah yang subur. Begitu juga dengan lembah sungai yang berada di hilirnya. Sungai Huanghe memiliki panjang 5.464 km. Sungai ini merupakan sungai terpanjang kedua di Tiongkok setelah Sungai Panjang Yangtze. Sungai Kuning atau Huanghe bersumber di daerah pegunungan Kuen Lun di Tibet. Setelah melalui daerah pegunungan Cina Utara, Sungai Panjang yang membawa lumpur kuning itu membentuk dataran rendah Cina dan bermuara di Teluk Sili di Laut Kuning. Sedangkan di dataran tinggi sebelah selatan mengalir Sungai Yangtze Kiang yang berhulu di pegunungan Kuen Lun atau Tibet dan bermuara di Laut Cina Timur. Dalam sejarah, daerah tersebut menyulitkan masyarakat Cina kuno untuk melaksanakan aktivitas hidupnya karena terjadi pembekuan es di musim dingin. Dan ketika es mulai mencair akan terjadi banjir serta air bah. Berbagai kesulitan dan tantangan tersebut mendorong bangsa Cina untuk pikir dan mengatasinya dengan pembangunan tanggul raksasa di sepanjang sungai tersebut. Selanjutnya, kehidupan sosial masyarakat peradaban Tiongkok kuno yang akan dibacakan oleh Fatur. Kehidupan sosial masyarakat peradaban Tiongkok kuno. Dalam kehidupan sosial masyarakat Cina kuno diatur dalam aturan feodalisme. Kelompok bangsawan berkuasa atas rakyat. Rakyat wajib membayar upeti atau pajak kepada bangsawan. Masyarakat Cina kuno menghormati beberapa kekuatan gaib. Pada saat Tiongkok berkembang maju, masyarakat Tiongkok kuno sudah mengenal astronomi. Astronomi digunakan untuk menentukan kalender. Hasil peradaban awal Tiongkok yaitu seni lukis dan keramik, kain, sutra. Dalam seni bangunan, penggunaan kertas, tinta, dan mesin cetak. Peradaban Tiongkok kuno sebagian besar mata pencarian sebagai petani. Hal ini didukung oleh kondisi wilayah di lembah Sungai Kuning yang merupakan daerah subur. Mereka tetap tanam secara menetap titik jenis tanaman yang ditanam. Selanjutnya, sistem pemerintahan yang akan dibacakan oleh Kuali Putra. Sistem pemerintahan yang digunakan di Tiongkok kuno adalah sistem dinasti. Sistem ini menganut pergantian kekuasaan secara turun-temurun. Dalam sistem ini, kaisar memiliki kekuasaan yang mutlak. Beberapa dinasti yang memberikan tonggak penting dalam peradaban Tiongkok kuno yakni dinasti Shang, dinasti Qin, dan dinasti Han. 1. Dinasti Xia. Dinasti ini masih bersifat mitos. Ceritanya berpopuler pada zaman dinasti Zhou. 2. Dinasti Shang. Dinasti Shang merupakan dinasti yang memimpin Tiongkok kuno pada pertengahan abad ke-16 sebelum Masehi. Raja pertama dari dinasti Shang adalah Raja Tang. Sebagai raja terakhir dari dinasti Shang adalah Raja Zhou. Pada masa dinasti Shang muncul dan berkembangnya kebudayaan Luanshan, menghasilkan kerajinan dari bambu, batu, marmer, dan perunggu. 3. Dinasti Chouzhou. Pada masa ini, raja-raja menyerahkan tugas pemerintahan kepada para bangsawan, tipe-tipe pengurusan pajak, keamanan, dan lain-lain. Dinasti Chouzhou menyembah kepada Dewa Langit atau Xiang. Foto dinasti ini adanya kepercayaan memuja Dewa Langit yang dijadikan sebuah legalitas dalam memperoleh kekuasaan dan menyingkirkan dinasti Shang. 4. Dinasti Qin. Raja yang terkenal peta dinasti ini ialah Kaisar Qin Huang. Dia sangat memperhatikan kemakmuran rakyat dan dalam bidang perdagangan raja membuat ukuran timbang yang seragam. Untuk menghadapi serangan bangsa Xiongnu dibuatlah
tembok raksasa yang dikenal dengan sebutan Great Wall atau tembok besar. 5. Dinasti Han. Dinasti Han sebagai pengganti dinasti Qin dibagi dalam periode Han Barat yang berlangsung pada 206 sebelum Masehi dan Han Timur pada 25 sampai 220 Masehi. Dinasti Han didirikan oleh Liu Bang setelah naik tahta bergelar Han Kaosu setelah Kaisar Han Wuti meninggal pada tahun 87 Masehi. Dinasti Han mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh pada tahun 220 Masehi. 6 dinasti. Pada masa periode 6 dinasti, Tiongkok dipimpin oleh ke-6 dinasti yang berbeda pada tahun 220 sampai 589, yaitu Wei 220 sampai 265 Masehi, Xin 265 sampai 420 Masehi, Lingsong 420 sampai 477 Masehi, Cai 479 sampai 502 Masehi, Liang 502 sampai 556 Masehi, dan Chen 557 sampai 589 Masehi. Pada masa ini Tiongkok berada dalam perang antar kerajaan atau perang saudara. Tidak ada satu kerajaan yang kuat dan berhasil menyatukan Tiongkok dalam satu kekuatan dinasti. 7. Dinasti Sui. Pada masa ini Tiongkok dapat disatukan kembali. Kaisar terbesar dari dinasti Sui adalah Sui Yang 605 sampai 618 Masehi. Kaisar ini terkenal karena membangun istana mewah dan membuat jalan air sepanjang 1.800 km guna memperlancar perdagangan. 8. Dinasti Tang 625 sampai 906 Masehi. Dinasti Tang didirikan oleh Li Yuang atau Kaisar Tang Kaosu yang terletak di Chang'an, Tiongkok. Kekuasaannya berlangsung antara 619 sampai 626 Masehi. Kaisar terbesarnya adalah Tang Taisong. Dinasti Tang mengalami banyak kemajuan dan prestasi seperti dapat lihat dari wilayah kekuasaannya yang dapat menyaingi dinasti Han. 9. 5 dinasti pada tahun 907 sampai 1280 Masehi. Pada masa ini sama seperti halnya dengan masa 6 dinasti, itu tidak adanya yang mampu mempersatukan Tiongkok dalam satu kekuasaan. Tiongkok dalam satu kekuasaan yang berada dalam perang antar kerajaan atau perang saudara. 10. Dinasti Mongol atau Yuan pada tahun 1260 sampai 1944 Masehi. Dinasti Yuan berasal dari Mongolia dan terletak di Beijing, Tiongkok, yang didirikan oleh Kublai Khan yang memerintah pada tahun 1260 sampai 1279 Masehi. Kublai Khan menganggap bahwa kakeknya Genghis Khan sebagai kaisar pertama dinasti Yuan. Dinasti Yuan memiliki berbagai hasil inovasi seperti teknik percetakan, porselen, kartu remi, dan literatur medis. 11. Dinasti Ming pada tahun 1368 sampai 1644 Masehi. Dinasti Ming didirikan oleh Chu Yuan Chang yang berhasil memulihkan kehidupan Tiongkok. Kaisar terkenalnya adalah Ming Cheng Tao pada tahun 1403 sampai 1424 Masehi. Selanjutnya, sistem kepercayaan masyarakat peradaban Tiongkok kuno yang akan dibacakan oleh Fatur. Sistem kepercayaan masyarakat peradaban Tiongkok kuno. Pada awalnya masyarakat Tiongkok kuno menganut kepercayaan kepada dewa atau penguasa angin, Dewi Lei Si atau penguasa angin topan, dan dengan Sai Hai San atau penguasa bukit dunia, mempercayai akan kehidupan di alam baka, dan hal ini dibuktikan dengan adanya temuan makam perempuan yang bernama Hu Hao di situs Anyang. Di dalam makamnya ditemukan perhiasan, kain sutra, makanan diawetkan, dan jenazah laki-laki mungkin dimaksud untuk mencegah Hu Hao di alam baka. Hasil kebudayaan peradaban Tiongkok kuno. Budaya Tiongkok kuno juga terkenal dengan prestasi dalam seni dan sastra, seperti puisi dan seni patung. Selain itu, teknologi seperti penemuan kertas, kompas, dan bubuk mesiu juga berasal dari Tiongkok kuno. Hasil peradaban awal, yaitu seni lukisan keramik Tiongkok. Awal penemuannya berkembang pada zaman dinasti Ming. Kain sutra, awal penemuannya pada masa kekuatan Shi Huangdi. Dan seni bangunan Tiongkok memiliki bangunan tembok besar. Awal penemuannya pada dinasti Qin. Penggunaan kertas, tinta, dan mesin cetak. Awal penemuannya pada
masa pemerintahan Kaisar Han Wu dari dinasti Han. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.